Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Syafana Ramadhani dengan NIM 096. Saya dari kelas PPA 2024 ingin menjelaskan tentang interaksi sel dengan lingkungan. Pada slide pertama ini membahas tentang interaksi sel dengan lingkungan, yaitu komunikasi sel. Lalu materi ini membahas bagaimana sel dalam tubuh makhluk hidup tidak hidup sendiri. Mereka selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu yang dimaksud lingkungan adalah sel lain dan matriks di sekitarnya. Dan bisa juga molekul-molekul kimia. Molekul-molekul kimia itu menjadi sinyal. Lalu yang pertama ada matriks ekstraseluler, yang kedua ada sel junction, yaitu persambungan sel. Ini mengacu pada struktur fungsional yang menyatukan dua atau lebih sel satu sama lain. Lalu mereka berkoordinasi secara mekanis maupun kimiawi. Ada beberapa tipe sel junction, yaitu tight junction, yaitu hubungan erat. Yang kedua adherence junction, hubungan penempel. Yang ketiga desmosome, hubungan kuat seperti paku. Yang terakhir gap junction, yaitu saluran antar sel untuk pertukaran molekul kecil. Setelah itu ada matriks ekstraseluler, yaitu komponen paling besar pada lapisan kulit normal atau dermis yang memberikan sifat yang unik pada rata-rata kulit normal, seperti elastisitas, daya rentang, dan kepadatannya. Lalu ada matriks ekstraseluler dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, dan perkembangbiakan sel, polaritas, dan kelakuan sel. Sebagian besar sel perlu melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan berkembang biak. Lalu dalam dunia laboratorium ini disebut sebagai encourage dependent growth. Artinya sel eukariotik umumnya memerlukan substrat seperti ECM atau permukaan plastik yang dilapisi protein untuk menempel agar bisa hidup dan berkembang. Struktur ECM rusak atau berubah karena fibrosis, penuaan dini, ataupun kanker. Lalu dilanjut dengan matriks ekstraseluler, yaitu makromolekul penyusun matriks ekstraseluler. Ada rantai polisakarida ekstraseluler, misalnya glikosaminoglikans. Biasanya ditemukan terhubung secara kovalen dengan protein dalam bentuk proteoglikan dan fibrous protein. Lalu matriks ekstraseluler ini tidak hanya berupa ruang kosong di antara sel, tetapi tersusun atas makromolekul kompleks yang secara struktural dan fungsional sangat penting. Salah satu kelompok utama dari penyusunnya adalah rantai polisakarida. Apa itu rantai polisakarida? Yaitu rantai panjang gula kompleks yang berperan sebagai kerangka dan pengisi ruang antar sel. Lalu ada contoh utama dari polisakarida adalah glikosaminoglikan seperti tadi, yaitu rantai panjang polisakarida yang bermuatan negatif dan sangat hidrofilik. Hidrofilik itu suka air, sehingga berperan penting dalam menjaga hidrasi jaringan dan kekuatan tekanan. Setelah itu ada sambungan sel atau yang disebut biasanya sel junction ya. Makna kalimat sel junction ini bertindak sebagai penghubung fisik dan fungsional antar sel dan lingkungan sekitarnya.
Hubungan ini juga bersifat permanen maupun temporer tergantung jenis jaringan dan fase aktivitas sel tersebut. Hanya organisme multiseluler yang memiliki sistem junction yang kompleks. Pada organisme uniseluler, struktur ini tidak diperlukan karena interaksi antar sel hampir tidak terjadi. Jadi kalau di multiseluler, sistem junction ini diperlukan. Kalau di uniseluler tidak diperlukan karena interaksi sel hampir tidak terjadi. Lalu ada 3 kategori fungsional sel junction, yaitu occluding junction yang berfungsi untuk menghalangi pergerakan molekul di antara celah antar sel, biasanya dikenal tight junction pada sel epitel. Lalu yang kedua ada anchoring junction, yaitu fungsinya menahan dan menempelkan sel ke tetangganya atau matriks di sekitarnya. Jenis-jenisnya yaitu desmosom yang menghubungkan kerangka intermediate antar sel, ada hemidesmosom yang menghubungkan sel ke matriks, lalu ada adherence junction yang menghubungkan mikrofilamen antar sel. Jadi desmosom, hemidesmosom, adherence junction ini tuh terkait langsung dengan sitoskeleton, sehingga sangat penting ya untuk kekuatan mekanis jaringan seperti pada kulit dan otot jantung. Yang terakhir ada communication junction. Fungsinya mentransfer sinyal antar sel dalam bentuk molekul kimia kecil atau impuls listrik. Contoh dari communication junction yaitu ada gap junction pada hewan dan plasmodesmata pada tumbuhan. Adanya gap junction dan plasmodesmata ini memungkinkan sel untuk saling sinkron ya dengan aktivitasnya. Contohnya otot jantung agar berdetak secara koordinasi. Lalu ada tautan YouTube dari 2 video ini mungkin bisa ditonton pribadi ya. Jadi saya hanya menyampaikan garis besarnya saja, yaitu menjelaskan visualisasi atau animasi interaktif dari ketiga jenis junction ini. Sangat direkomendasikan untuk ditonton ya, guna untuk membantu pemahaman konsep spasial dan fungsional dari masing-masing jenis sambungan sel. Setelah itu ada klasifikasi fungsional sel junction. Yang pertama ada occluding junction, yaitu sambungan ketat. Yang kedua ada anchoring junction, yaitu situs pelekatan filamen aktin ya, biasanya disebut mikrofilamen. Yang pertama ada sel-sel junction, adherence junction. Lalu yang kedua ada sel matrix junction, focal adhesion. Adherence junction biasanya menghubungkan filamen aktin antara dua sel. Protein utamanya adalah cadherin. Terus ada focal adhesion, biasanya disebut sel matrix adhesion, sel matrix junction yang menghubungkan filamen aktin ke matriks ekstraseluler. Biasanya digunakan dalam perekatan sementara. Lalu ada situs pelekatan intermediate filamen, yaitu bisa disebut sel junction, desmosom ya. Lalu ada sel matrix junction, hemidesmosom.
Untuk desmosom menghubungkan intermediate filamen antara dua sel, lalu menyediakan kekuatan mekanis yang tinggi ya. Protein yang berperan yaitu desmokolin. Desmokolin ini sejenis kaderin ya. Untuk hemidesmosom, sel matrix junction menghubungkan intermediate filamen ke matriks ekstraselular. Lalu ada communication junction, sambungan celah, gap junction, dan chemical synapses yaitu plasmodesmata. Plasmodesmata biasanya hanya tumbuhan. Gap junction itu memungkinkan pertukaran ion, nutrien, dan molekul kecil antar sel. Biasanya terdiri dari protein koneksin yang membentuk kanal, lalu berperan dalam sinkronisasi aktivitas sel. Ya, seperti tadi kontraksi otot jantung. Untuk chemical synapses biasanya terjadi di antara neuron, lalu sinyal ditransmisi lewat neurotransmitter kimiawi. Biasanya dilepas ke celah sinaps. Plasmodesmata yaitu yang khusus tumbuhan tadi ya, merupakan pori alami dalam dinding sel tumbuhan. Terus menghubungkan sitoplasma antara sel tumbuhan. Ini fungsinya mirip dengan gap junction ya, tapi memiliki struktur yang berbeda. Setelah itu bisa dilihat gambar, ada yang pertama paling atas tight junction, lalu tight junction yaitu sambungan ketat ya, letaknya biasanya paling atas antara sel epitel. Strukturnya terbentuk oleh interlocking junctional proteins, biasanya berfungsi membentuk baril kedap air antara dua sel. Yang kedua ada anchoring junction, sambungan penempel ya, seperti tadi. Lalu anchoring junction juga dibagi menjadi tiga, ada adherence junction, desmosom, dan hemidesmosom. Lalu bawahnya ada gap junction. Strukturnya yaitu channel yang terbentuk dari konekson gabungan 6 protein koneksin. Fungsinya biasanya pertukaran ion, glukosa, dan molekul kecil, lalu mengatur sinkronisasi aktivitas seperti denyut jantung atau kontraksi otot polos. Setelah itu ada occluding junction yaitu tight junction ya. Fungsinya menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel lain, lalu membagi sel atas dua domain yaitu domain apikal dan basolateral, mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral. Tight junction yaitu salah satu sambungan sel ya, berfungsi untuk penyekat atau segel antara sel epitel. Fungsi utamanya menghubungkan sel epitel, lalu membagi membran plasma. Biasanya ada domain apikal ya, bagian atas sel yang menghadap ke lumen, lalu domain basolateral bagian bawah dan samping yang mengarah ke jaringan tubuh. Dengan adanya pembagian ini, tight junction mencegah pencampuran protein membran dari dua domain tersebut. Yang ketiga, menyegel ruang antar sel. Yang keempat, mempertahankan gradien konsentrasi zat.
Kenapa harus dipertahankan? Karena hal ini sangat penting dalam proses fisiologis seperti penyerapan nutrisi di usus, lalu penyaringan ginjal, dan barir darah otak. Lalu ada tight junction ya. Gambar ini tuh menyajikan jaringan epitel lengkap dengan lokasi serta detail dari tight junction yang spesifik ya, digambarkan pada zona paling apikal. Ilustrasi ini bisa membantu ya untuk memahami fungsi fisiknya dari tight junction. Yang pertama, strukturnya adalah plasma membrane of adjacent cell. Ini adalah membran sel dari dua sel epitel yang berdekatan. Lalu yang kedua, intercellular space, yaitu ruang antar sel. Lalu ada basement membran, lapisan dasar jaringan epitel. Yang keempat, ada nukleus untuk penanda sel aktif ya. Yang kelima, terakhir ini ada insert pembesaran untuk menampilkan struktur tight junction secara lebih detail. Ada terlihat dua membran sel yang saling terkunci melalui interlocking junctional proteins. Setelah itu ada anchoring junction, biasanya menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton sel tetangganya atau ke matriks ekstraseluler. Junction itu sebagai penahan atau penguat mekanis agar sel-sel tidak mudah terlepas dari jaringan sekitarnya. Lalu ada dua skenario koneksi yang bisa terjadi ya. Ada sel ke sel dan sel ke matriks ekstraseluler. Kalau sel ke sel menggunakan protein adhesi seperti gadolin, kalau sel ke matriks ekstraseluler menggunakan protein adhesi seperti integrin. Lalu anchoring junction tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan yang paling melimpah. Ini menunjukkan bahwa jenis junction sangat vital di jaringan yang mengalami tekanan mekanis tinggi, lalu terpapar lingkungan luar, dan membutuhkan kekokohan struktural tinggi. Fungsi anchoring junction adalah menghubungkan sel dengan sel. Biasanya ada terjadi melalui adherens junction dan desmosom. Lalu fungsinya adalah menghubungkan sitoskeleton dua sel berdampingan yang melibatkan filamen aktin atau filamen intermediate. Yang ketiga ada menyatukan sel dalam satu kesatuan yang kokoh. Struktur junction ini membuat jaringan tidak mudah robek atau terpisah, lalu menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler seperti melalui struktur hemidesmosom. Setelah itu ada types of anchoring junction ya. Visualisasi jenis-jenis anchoring junction. Keempat tipe ini terbagi berdasarkan dua hal ya. Ada jenis filamen sitoskeleton dan biasanya target koneksi. Target koneksinya ada di sel atau ke matriks. Saya jelaskan penggambaran strukturnya ya. Yang pertama ada adhering junction, yaitu tempat penempelnya aktin yang berfungsi untuk menghubungkan filamen aktin antara dua sel. Terbentuk oleh gadolin, sejenis protein transmembran yang saling berikatan secara hemofilik. Letaknya bisa dilihat di bawah tight junction ya, mendukung bentuk dan fleksibilitas jaringan epitel. Lalu fungsinya mempertahankan integritas jaringan.
saat terjadi perubahan bentuk dan gerakan sel. Ada yang kedua, desmosom, menghubungkan intermediate filamen dari satu sel ke sel tetangga. Strukturnya bisa dilihat seperti paku pengikat. Fungsinya untuk menahan tekanan mekanik besar karena dia seperti paku pengikat ya. Biasanya lokasinya di kulit sama miokardium itu otot jantung. Lalu yang terakhir lokasinya ada di serviks. Turun ke bawah ada hemidesmosom, menghubungkan intermediate filamen ke lamina basal. Protein penghubung utama ada integrin, lalu fungsinya untuk menempelkan sel ke jaringan di bawahnya. Hemidesmosom, untuk hemi adalah setengah karena hanya satu sisi saja yang menempel, tidak antar dua sel. Semakin bergeser ke kiri ada focal adhesion, yaitu menghubungkan filamen aktin ke matriks ekstraseluler. Protein utamanya integrin, fungsinya biasanya pada sel yang sedang bermigrasi atau berubah bentuk, seperti penyembuhan luka dan perkembangan embrio. Gap junction ya, setelah itu ada gap junction. Kita membahas strukturnya. Merupakan celah sempit di antara membran dua sel, sekitar 2-4 nm yang dihubungkan oleh channel protein. Maksudnya yaitu dua sel yang berdekatan, tidak menyatu sepenuhnya, tetapi dihubungkan oleh saluran protein yang melintasi celah yang sangat sempit. Ukuran celah ini sangat kecil, sekitar 2-4 meter. 4 nanometer, memungkinkan hanya molekul kecil yang bisa lewat. Setelah itu gap junction tersusun atas konekson 12 satuan protein, dan konekson tersusun atas 6 subunit koneksin transmembran. Penjelasannya, koneksin adalah subunit paling dasar, yaitu protein tunggal. 6 koneksin berkumpul membentuk satu konekson, hemichannel. Lalu 2 konekson dari 2 sel berbeda saling bertemu dan membentuk gap junction channel. Jadi satu jalur gap junction terdiri dari 12 koneksin, 6 dari tiap sel. Fungsinya adalah ion-ion, fusinya yang dapat lewat ion-ion, lalu molekul kecil, sinkronisasi aktivitas sel, dan transfer sinyal elektrik dan kimiawi. Setelah itu komunikasi gap junction juga dapat diregulasi oleh sinyal ekstraseluler. Gap junction tidak selalu terbuka karena channel ini bisa ditutup saat konsentrasi Ca2+ atau H+ meningkat. Biasanya sel stres atau cedera, adanya sinyal kimiawi dari luar, termasuk neurotransmitter. Lalu setelah itu membahas tentang komunikasi sel. Sel dalam makhluk hidup multiseluler saling berkomunikasi. Tidak ada sel dalam tubuh organisme multiseluler yang bekerja sendirian.
semua sel terhubung dalam jaringan informasi yang rumit dan terorganisir di mana mereka saling mengirim dan menerima sinyal. Komunikasi sel ini menggunakan molekul sebagai sinyal. Biasanya dalam bentuk molekul kimia yang dapat dikirim dari satu sel ke sel lainnya melalui beberapa cara. Biasanya tergantung jenis komunikasinya. Ada autokrin, parakrin, endokrin, atau langsung. Molekul ini antara lain ada protein, peptida, asam amino, steroid, dan beberapa lipid. Protein dan peptida itu seperti insulin, nukleotida seperti ATP, asam amino seperti glutamat dan GABA sebagai neurotransmitter. Lalu ada steroid, biasanya estrogen, kortisol. Lalu ada lipid seperti prostaglandin dan sinyal untuk peradangan dan nyeri. Molekul ini ada yang terdapat pada membran atau disekresikan melalui eksositosis. Contohnya eksositosis yaitu pelepasan neurotransmitter di sinaps neuron atau hormon insulin oleh sel pankreas. Lalu ada ikatan molekul sinyal dengan reseptor ya. Molekul sinyal akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Maksudnya bahwa sel tidak bisa menerima informasi secara acak. Ia memerlukan reseptor khusus yaitu protein yang tertanam dalam membran sel yang bisa mengenali dan mengikat molekul sinyal tertentu. Biasanya molekul sinyal berupa hormon, insulin, adrenalin, lalu berupa neurotransmitter, misalnya asetilkolin. Reseptor bersifat spesifik dengan molekul sinyal. Setiap jenis reseptor hanya bisa mengenali molekul sinyal tertentu. Seperti kunci dengan gemboknya, ini disebut dengan kecocokan ligan reseptor. Contoh nyata ya, hormon insulin hanya akan berikatan dengan reseptor insulin, bukan reseptor adrenalin. Lalu asetilkolin hanya dapat membuka kanal ion tertentu di sel saraf atau otot. Jika tidak ada kecocokan, molekul sinyal tidak akan berikatan. Setelah itu ada macam-macam komunikasi sel, ada 4 macam yaitu kontak langsung, direct contact. Yang kedua, sinyal parakrin. Biasanya sinyal ini dikirim oleh sel pengirim ke sel target. Contohnya yaitu faktor pertumbuhan yang disekresikan oleh sel epitel untuk merangsang pembelahan sel tetangganya. Biasanya karakteristiknya cepat dan lokal, tidak cocok untuk sinyal jarak jauh. Yang ketiga, sinyal endokrin. Ini adalah bentuk komunikasi jarak jauh. Biasanya sinyal kimiawi dilepaskan oleh kelenjar endokrin ke dalam aliran darah, dibawa ke sel target di bagian tubuh yang jauh. Karakteristiknya waktu responnya lebih lambat, tetapi jangkauannya luas dan sistemik. Yang terakhir, sinyal sinaptik. Ini khusus terjadi di neuron. Biasanya sinyal listrik menjalar di sepanjang akson untuk memicu pelepasan neurotransmitter ke celah sinaptik. Karakteristiknya biasanya respon sangat cepat dan spesifik dan terlokasi. Setelah itu ada komunikasi kontak langsung.
terjadi saat dua sel bersebelahan saling berinteraksi secara langsung tanpa pelepasan sinyal ke lingkungan luar. Artinya molekul sinyal tidak perlu bergerak jauh melainkan cukup tersaji di permukaan satu sel dan dikenali langsung oleh sel tetangganya. Komunikasi berlangsung melalui kontak fisik langsung, baik melalui reseptor membran maupun struktur penghubung khusus seperti gap junction. Seperti pada gambar memperlihatkan dua sel yang saling bersentuhan dengan panah menuju struktur yang disebut gap junction. Ini mengindikasikan bahwa sinyal tidak lewat cairan ekstraseluler tapi langsung mengalir dari sitoplasma satu ke sel lainnya melalui kanal protein. Setelah itu gap junction memungkinkan pertukaran ion, metabolit, dan molekul kecil. Setelah itu ada sinyal parakrin. Apabila sinyal molekul dari sel diterima oleh sel sekitarnya, menggambarkan jenis komunikasi sel yang disebut parakrin. Apa itu parakrin? Yaitu komunikasi di mana sel pengirim sekretory sel melepaskan molekul sinyal yang kemudian mempengaruhi sel target yang berdekatan tanpa memasuki sistem sirkulasi darah. Dari sinyal parakrin tampak seperti sel sekretorik di bagian atas melepaskan titik-titik hijau molekul sinyal, lalu titik-titik ini menuju ke sel target yang bersebelahan. Dari gambar ini menunjukkan karakteristik utama komunikasi parakrin, yaitu spesifik, ke lokasi, dan sangat lokal. Setelah itu ada sinyal endokrin. Apabila molekul sinyal masuk ke dalam peredaran darah yang diterima oleh sel yang letaknya berjauhan, ini adalah ciri khas dari sistem komunikasi endokrin, yaitu ketika sinyal kimiawi dilepaskan oleh sel khusus, biasanya sel dalam kelenjar endokrin, yaitu sinyal kimiawi dilepaskan oleh sel khusus. Sel khususnya yaitu sel dalam kelenjar endokrin dilepaskan ke dalam aliran darah, lalu disirkulasikan ke seluruh tubuh untuk mencapai sel targetnya. Contoh sinyal endokrin biasanya insulin, lalu adrenalin, estrogen dan testosteron, lalu hormon tiroid T3 dan T4. Pada gambar dijelaskan kelenjar endokrin yang berwarna kuning mengeluarkan hormon ke dalam pembuluh darah yang berwarna merah. Lalu hormon kemudian mengalir dan mencapai sel target yang letaknya jauh, yaitu yang berwarna biru ya. Ini menegaskan bahwa sinyal endokrin tidak terbatas secara lokal, melainkan menggunakan sistem sirkulasi darah sebagai media distribusinya. Biasanya kelebihannya endokrin yaitu jangkauan luas, efektif untuk pengaturan sistemik, dan durasi pengaruh bisa lama. Setelah itu ada sinyal sinaptik, merupakan cara komunikasi sel saraf dengan sel lain yang jauh letaknya. Sel saraf yang panjang akan melepaskan neurotransmitter ke sel target. Sinyal sinaptik adalah bentuk komunikasi yang sangat cepat dan spesifik, digunakan oleh sistem saraf untuk mengirimkan informasi dalam waktu milidetik meskipun targetnya bisa jauh. Misal dari otak ke otot, sinyal tidak dikirim melalui difusi jarak jauh,
melainkan melalui transmisi listrik dan pelepasan neurotransmitter pada sinaps. Contoh neurotransmitter yaitu asetilkolin, dopamin, serotonin, dan GABA yaitu gamma aminobutyric acid. Karakteristiknya, kecepatannya mungkin dalam hitungan milidetik, spesifiknya hanya antara dua sel yang terhubung melalui sinaps, sementara sinyal bisa segera dihentikan melalui reuptake, degradasi enzim, atau difusi. Lalu proses tingginya tidak menyebar luas seperti hormon. Saya akan menjelaskan gambarnya, yaitu menunjukkan nerve cell, synaptic gap, sama target cell. Tampak bahwa neurotransmitter bulatan merah dilepaskan dari neuron, kemudian berikatan dengan reseptor pada membran sel target untuk memulai respon. Setelah itu ada gambar ringkasan komunikasi sel perbandingan 4 mekanisme. Slide ini secara visual menyajikan 4 jenis utama komunikasi seluler yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu endokrin, parakrin, dan sinaptik neuronal. Yang terakhir ada kontak langsung. Dalam satu diagram tersusun, setiap kotak memberikan ilustrasi khas dari cara kerja masing-masing. Endokrin, sel pengirimnya endokrin sel, medianya bloodstream, sinyal hormon, targetnya sel yang jauh. Lalu parakrin, sel pengirimnya signaling sel, medianya ruang antar sel, sinyalnya lokal mediator, dan targetnya sel tetangga dekat. Neuronal atau sinaptik, sel pengirimnya neuron, medianya sinaps, sinyalnya neurotransmitter, targetnya sel saraf, otot, atau kelenjar. Yang terakhir ada kontak langsung. Cirinya sel pengirim dan target harus bersentuhan langsung. Sinyalnya molekul permukaan sel, reseptornya terletak pada permukaan sel target. Setelah itu ada komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Komunikasi pada organisme uniseluler seperti bakteri, protista mengandalkan komunikasi antar sel dalam spesies yang sama untuk bertahan hidup. Komunikasi ini sering menggunakan sinyal kimia untuk mengatur proses-proses penting seperti perkembangbiakan, diferensiasi, dan proses terhadap lingkungan. Komunikasinya yaitu saling berkomunikasi antar sel dalam tubuh, bagaimana sel menginterpretasikan sinyal yang ada. Lalu komunikasi sel melalui beberapa tahap. Tahap pertama, pengiriman sinyal dari satu sel ke sel lain. Tahap kedua, penerimaan sinyal oleh reseptor pada sel target. Tahap ketiga adalah transduksi sinyal di dalam sel. Selanjutnya ada komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Menampilkan ilustrasi yang menggambarkan tahapan umum dalam komunikasi sel baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Ilustrasi ini menggambarkan proses transduksi sinyal yang melibatkan dua jenis molekul sinyal yang berbeda. Satu ada di luar sel dan satunya di dalam sel. Proses komunikasinya yaitu molekul sinyal ekstraseluler, lalu yang kedua transduksi sinyal dalam sel, yang ketiga proses perubahan dalam sel.
Perubahannya menggambarkan perubahan bentuk informasi sinyal pada tahap transduksi dari luar ke dalam sel, menghasilkan reaksi atau respon dalam sel. Lalu ada langkah-langkah komunikasi sel. Yang pertama ada sintesis molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Yang kedua, pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal menuju sel target. Setelah diproduksi, molekul sinyal akan dilepaskan oleh sel pengirim. Yang ketiga, pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik pada sel target yang menyebabkan aktivasi reseptor tersebut. Aktivasi ini akan memulai rangkaian proses transduksi sinyal di dalam sel. Yang keempat, inisiasi satu atau lebih menuju jalur transduksi sinyal di dalam sel. Jalur ini melibatkan berbagai molekul sinyal intraseluler seperti second messenger yang mengarah ke perubahan dalam aktivitas sel. Yang kelima, terjadi perubahan spesifik fungsi, metabolisme dan perkembangan sel. Perubahan ini berupa aktivasi gen, metabolisme, poliferase sel, atau perubahan aktivitas fisik sel. Yang keenam, pembuangan sinyal mengakhiri respon sel. Penghapusan sinyal bisa terjadi melalui degradasi molekul sinyal reuptake oleh sel pengirim dan blokade reseptor pada sel target. Setelah itu ada 3 tahap signaling atau komunikasi pada sel. 3 tahap utama dalam proses komunikasi seluler yang dikenal sebagai sinyal transduksi. Proses ini menjelaskan bagaimana sinyal eksternal dikirimkan ke dalam sel dan diterjemahkan menjadi respon biologis yang tepat. Yang pertama adalah reception, yaitu penerimaan sel. Yang kedua adalah transduction, yaitu transduksi sinyal. Yang ketiga respons, yaitu respon sel. Pada tahap terakhir, sinyal yang ditransduksi akan memicu respon dalam sel yang dapat berupa perubahan fungsi, misalnya aktivasi enzim, perubahan ekspresi gen, atau poliferase sel. Ilustrasinya yaitu seperti sinyal molekul A diterima oleh reseptor di permukaan sel, lalu proses transduksi sinyal mengaktifkan jalur sinyal dalam sel. Jalur sinyal ini berujung pada respon seluler yang spesifik, misalnya perubahan metabolisme atau ekspresi gen. Setelah itu ada 3 tahap signaling pada sel reception. Mengenai tahap pertama dalam komunikasi seluler yaitu reception, yang merupakan tahap penerimaan sinyal oleh sel. Molekul sinyal atau ligan akan berikatan dengan reseptor yang terletak di permukaan membran sel. Proses ini mirip dengan proses enzim substrat dalam biokimia, di mana molekul sinyal bertindak seperti substrat yang dikenali oleh reseptor, seperti halnya enzim yang mengenali substratnya. Yang kedua, interaksi molekul sinyal dan reseptor sel. Yang ketiga, analoginya dengan sistem enzim substrat, sama seperti enzim yang hanya mengenali substrat tertentu, reseptor hanya dapat mengenali molekul sinyal tertentu yang memiliki bentuk dan struktur yang sesuai. Setelah itu 3 tahap sinyal pada sel transduksi. Tahap kedua dalam komunikasi sel yaitu transduksi yang mengacu pada perubahan internal sel setelah reseptor diaktifkan oleh molekul sinyal. Transduksi merupakan perubahan konformasi pada reseptor. Pada tahap transduksi, molekul sinyal yang berikatan dengan reseptor pada permukaan sel menyebabkan perubahan konformasi pada struktur reseptor. Yang kedua, interaksi dengan molekul intraseluler. Yang ketiga, perubahan konformasi pada protein seluler lainnya. Yang keempat, transduksi yang lebih kompleks.
yaitu aktivasi beberapa molekul. Misalnya protein kinase dapat diaktifkan dan memulai cascade dari reaksi biokimia dalam sel. Setelah itu ada dua tipe reseptor dalam komunikasi sel. Yang pertama, reseptor intraseluler. Ada reseptor yang terletak dalam sel. Reseptor ini mengikat molekul sinyal dan dapat menembus membran sel. Lalu seperti hormon lipofilik, dan yang terakhir fungsinya reseptor intraseluler yaitu perubahan yang lebih permanen dan jangka panjang terjadi seperti perkembangan atau diferensiasi sel. Yang kedua, reseptor permukaan sel terletak di permukaan membran sel dan menerima sinyal dari luar sel. Proses ini lebih cepat dibandingkan dengan reseptor intraseluler karena melibatkan aktivasi langsung protein atau enzim yang ada di dalam sel. Yang ketiga, contoh reseptor intraseluler yang cepat yaitu sinyal gas nitrat oksida yang langsung berikatan dengan enzim yang terletak di bagian dalam. NO berfungsi mengaktifkan enzim yang terlibat dalam proses fisiologis cepat seperti relaksasi otot polos. Setelah itu, reseptor di dalam sel intraseluler yang berperan dalam komunikasi sel. Yang pertama ada reseptor intraseluler. Lokasinya terletak di dalam sitoplasma atau di inti sel. Mekanismenya, molekul sinyal seperti hormon steroid, contohnya testosteron, dapat melintasi membran sel karena sifatnya yang lipofilik, yaitu larut dalam lemak. Begitu mencapai interior sel, molekul ini akan berikatan dengan reseptor di dalam sitoplasma atau inti sel, membentuk kompleks hormon reseptor. Fungsi reseptor intraseluler yaitu untuk proses aktivasi testosteron melewati membran plasma menuju reseptor protein di dalam sitoplasma. Setelah berikatan, kompleks hormon reseptor memasuki inti sel di mana ia berikatan dengan DNA. Transkripsi gen kemudian terjadi, mengubah informasi genetik menjadi mRNA yang akhirnya diterjemahkan menjadi protein baru. Yang ketiga ada transduksi sinyal. Pengaruhnya terhadap genetik adalah faktor transkripsi yang menstimulasi transkripsi gen menjadi mRNA. Adalah langkah awal dalam proses produksi protein yang akan mempengaruhi berbagai aktivitas seluler. Outputnya, protein baru yang dihasilkan akan memiliki fungsi tertentu, seperti membantu dalam perkembangan karakteristik seks pria. Yang terakhir ada reseptor permukaan sel, yaitu reseptor membran, reseptor transmembran yang terletak pada membran plasma sel. Pengertiannya yaitu reseptor permukaan sel adalah jenis reseptor yang tertanam atau terintegrasi dalam membran plasma sel. Mereka berperan dalam proses komunikasi antar sel dan lingkungan ekstraseluler. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menerima atau mengikat molekul sinyal atau ligan yang berada di luar sel. Molekul sinyal ini dapat berupa berbagai jenis molekul ekstraseluler. Yang kedua ada fungsi reseptor permukaan sel. Perannya yaitu ketika ligan berikatan dengan reseptor, perubahan kimia dapat terjadi dalam sel yang mempengaruhi aktivitas sel. Contoh molekulnya ada hormon, neurotransmitter, sitokin, faktor pertumbuhan, molekul adhesi sel, dan nutrien. Proses transduksi sinyal, molekul sinyal dan resepnya berikatan dengan reseptor permukaan sel dan menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor tersebut. Transduksi sinyalnya
mengaktifkan jalur transduksi sinyal dalam sel yang mengarah pada perubahan metabolisme dan aktivitas sel. Ternyata masih ada yang slide terakhir lagi, reseptor permukaan sel di membran sel. Membahas tentang reseptor membran yang berperan dalam mengkomunikasikan sinyal antara lingkungan ekstraseluler dengan proses-proses intraseluler. Peran reseptor membrannya yaitu memberi reseptor di membran sel berfungsi untuk meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam. Mekanisme kerjanya mengikat reseptor di membran sel, perubahan bentuk terjadi pada reseptor tersebut yang selanjutnya akan diteruskan ke dalam sel. Ia mengaktifkan berbagai mekanisme dalam sel yang akhirnya mengubah fungsi atau aktivitas sel. Gangguan-gangguannya biasanya dipengaruhi kemampuan sel untuk merespon sinyal yang diberikan. Hal ini dapat mengarah pada gangguan kesehatan yang serius. Penyakit yang terkait biasanya kanker, penyakit jantung, dan asma. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan yang telah belajar dengan sangat giat. Semoga semua jeripaya rekan-rekan sekalian dalam proses belajar baik yang telah lampau saat ini dan juga di masa yang akan datang senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.